malam tadi lagi aneh. Itu saya berani negurnya. Kenapa? Saya merasa malam itu saya penceramah gitu. Ya, saya lihat imamnya, imam tarawihnya. Sampai 2 rakaat berhenti dia. Saya pun ikut. Nah, saya yakin ini pasti yang pakai 2 rakaat, 2 rakaat 1 salam ini. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, nanti 2-1 terakhirnya. Ini pasti ini. Karena memang kelihatan dia berzikir, ya kan? Nah, ini biasanya NU seperti itu. Nah, sampai 2 rakaat itu saya tunggu-tunggu tak salam-salam. Rupanya bangkit dia ke atas. Ah, ini menyalah nih sudah. Menyalah nih pakai tasawuf awal. Naik dia ke atas, ikuti semua, jamaah pun tak ada yang bunyi. Sampai salam, langsung saya tegur dia. Oh, pakai tasawuf awal. Kau pakai. Jadi gimana Ustaz? 2. Kalau memang 2 rakaat 1 salam, salam aja saya bilang. 2 rakaat salam. Ambil lagi. Oh, kalau main 4 rakaat, ya selesaikan 4 rakaat. Jangan pakai tasawuf awal. Ya, 1, 2, 3, 4 salam kalau mau cepat. Berarti ke dalam sholat tarawihnya cuma 3 kali salam selesai 11 rakaat itu kan. Salam pertama 4 rakaat, salam kedua 8 rakaat, salam ketiga 3 rakaat, witir selesai. Serah mau pilih yang mana. Jangan yang di tadi itu saya bilang. Jadi ulang lagi. Ya Ustaz. Untung ya sebaya-sebaya ini kan. Saya anggap aja jauh di bawah saya. Alhamdulillah dia tidak membantah itu. Bacaan bagus, semua bagus. Tiba-tiba pakai tasyahud awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih. Jawab salam saya. Pak Salam, istrinya bernama Bu Mega Suwai. Siapa yang jawab salam, insya Allah masuk surga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ikan bukan sembarang ikan. Ikan bernama ikan nila. Ramadan bukan sembarang Ramadan. Ramadan tempat kita mengumpulkan pahala. Suai enggak apa-apa. Kan dah lewat ya. Sekarang bermarwah. Bermarwah dah duduk. Suai insyaallah dukung. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, pengurus Masjid Siratul Jannah. Dulu namanya bukan Siratul Jannah ya. Kalau tidak silap dulu namanya Jalan Surga. Jadi pertama bangun masjid ini, saya selalu diminta ke sini. Belum masuk ke IKMI, ini jadwalnya diminta oleh
Bapak Profesor kita. Mungkin malam hari ini ada tugas di luar. Bapak Profesor Erwin. Dulu waktu pertama membangun masjid ini namanya Jalan Surga, bahasa Indonesia. Itu dirubah jadi Siratul Jannah, sama saja. Alhamdulillah sekarang sudah masuk di IKMI, namanya Siratul Jannah, atau Jalan Surga. Insyaallah yang masuk ke masjid ini masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak lama-lama ceramah malam kedua ini. Dan insya Allah malam hari ini tidak ada keraguan ya. Malam kemarin mungkin tunggu-tunggu. Saya malam kemarin agak jauh di Sukakarya situ, naik ke tengahnya. Jadi saya tidak nunggu hasil isbat. Saya yakin aja pasti 1 Ramadan besok. Ya, walaupun berbagai daerah sudah menunjukkan bahwa bulan belum nampak. Kemudian saudara-saudara kita di Muhammadiyah dengan konsep hisabnya sudah menentukan 1 Ramadan itu hari Sabtu. Ya, saya yakin saja insya Allah tahun ini sama-sama. Dan ternyata sampai ke masjidnya udah diputuskan. Saya tanya, Bapak, Ramadan kita besok? Iya Ustaz. Ya kan? Ustaz ceramahnya siap, saya bilang. Ya kan? Jadi saya pikir kalau benda ya hitung-hitung sholat Isya di tempat lain lah. Karena memang serba salah Bapak Ibu. Saya di posisi itu serba salah saya. Saya mending mungkin malam pertama itu tak ada jadwal. Jadi lebih tenang saya. Ini kalau tak pergi apa kata jamaah kalau memang dia betul malam pertama tarawih. Kalau saya pergi tiba-tiba isbatnya menentukan tak 1 Ramadan hari Sabtu. Kan berkecamuk di hati. Yang mana ini? Jadi bismillahirrahmanirrahim berangkat. Alhamdulillah tidak ada perbedaan. Nah, tema malam kedua ini, kalau malam kemarin kaifiat puasa, kalau malam yang kedua ini temanya apa? Tadi moderator nggak sampaikan. Sebenarnya kalau dia tak sampaikan itu jadi celah bagi saya, suka-suka saya ceramah. Tapi kalau disampaikan sama protokol nggak bisa sembarang-sembarang. Udah dibuat judulnya. Jadi kalau penceramahnya menyimpang, itu bisa tak sesuai gitu ya. Nah, jadi malam hari ini tema kita adalah akhlak menyikapi khilafah. Oh iya ya, maklum lah. Ya, yang penting manfaatnya. Jadi judulnya adalah akhlak menyikapi khilafiyah. Kita pertama masuk Ramadan saja sudah ada khilafiyah itu Pak. Apa khilafiyahnya? Menentukan 1 Ramadan itu berbeda-beda pendapat. Kabarnya saudara-saudara kita di Malaysia, Singapura dan daerah-daerah lain ada yang memulainya hari besok, hari Ahad. Ya, kita biasanya juga di Indonesia ini beda-beda. Biasanya selalu berbeda antara NU sama Muhammadiyah. Dan alhamdulillah dalam hal ini pemerintah mungkin karena pertimbangan satu ya, karena memang nampak bulan itu. Terakhir kelihatannya di daerah Aceh nampak dan disumpah dia memang nampak bulan itu. Daerah-daerah lain nggak kelihatan karena memang cuacanya lagi sedang mendung. Ya. Jadi alasan Kementerian Agama pertama memang bulan itu nampak, walaupun ada beberapa daerah tidak nampak, terutama di daerah Jawa itu tidak kelihatan. Tapi Aceh penentunya nampak bulan itu. Itu pertama itu. Yang kedua memang keseragaman. Jadi kapan kita menyatukan umat lagi? Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi memang menentukan 1 Ramadan, menentukan 1 Syawal, menentukan 10 Zulhijjah itu kadang-kadang bisa terjadi perbedaan pendapat. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Bagi kita sih sebenarnya yang tahu, yang paham itu tidak ada masalah.
Maka kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Jangan berkelahi pula. Ya, yang paling selalu melihat perbedaan itu jamaah itu saya, Bapak Ibu. Sejak tahun 2000 saya sudah masuk ke IKMI dan muter-muter. Dari mulai Panam sampai ke Sukajadi, kadang sampai ke Lebu Baru sana. Dan alhamdulillah berangsur-angsur semakin tua semakin dekat-dekat sini saja. Mungkin paling jauh di sini. Malam besok sekitar Jalan Cipta Karya, Jalan Arengka sana, dekat-dekat. Saya kebetulan tinggalnya di belakang Ramayana, tapi di belakang sekali, bukan Ramayananya, belakang sekali. Kalau disebut di belakang Ramayana nanti mantap Ustaz, di ruko tinggalnya. Tidak, saya di belakang, di perumahan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu melihat perbedaan itu justru kami para penceramah ini Bapak Ibu. Kalau kami tidak berbesar hati, tak jadi sholat. Malam tadi lagi aneh. Itu saya berani negurnya. Kenapa? Saya merasa malam itu saya penceramah gitu. Ya, saya lihat imamnya, imam tarawihnya. Sampai 2 rakaat berhenti dia. Saya pun ikut. Nah, saya yakin ini pasti yang pakai 2 rakaat 1 salam ini. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, nanti 2 1 terakhirnya. Ini pasti ini. Karena memang kelihatan dia berzikir, ya kan? Nah, ini biasanya NU seperti itu. Nah. Sampai 2 rakaat itu saya tunggu-tunggu tak salam-salam. Rupanya bangkit dia ke atas. Ini menyalah nih sudah. Menyalah nih pakai tasawuf awal. Naik dia ke atas, ikuti semua, jamaah pun tak ada yang bunyi. Sampai salam langsung saya tegur dia. Pakai tasawuf awal. Jadi gimana Ustaz? 2. Kalau memang 2 rakaat 1 salam, salam aja saya bilang. 2 rakaat salam. Ambil lagi. Kalau main 4 rakaat, ya selesaikan 4 rakaat. Jangan pakai tasyahud awal. Ya, 1 2 3 4 salam kalau mau cepat. Berarti ke dalam salat tarawihnya cuma 3 kali salam selesai 11 rakaat itu kan. Salam pertama 4 rakaat, salam kedua 8 rakaat, salam ketiga 3 rakaat, witir selesai. Serah mau pilih yang mana. Jangan yang di tadi itu saya bilang. Jadi ulang lagi. Ya Ustaz. Untung ya sebaya ini kan. Saya anggap aja jauh di bawah saya. Alhamdulillah dia tidak membantah itu. Bacaan bagus, semua bagus. Tiba-tiba pakai tasyahud awal. Bingung saya. Yang terakhirnya di biasa saja. Jahar lagi. Persis kayak sholat isya. Yang mana Pak? Jahar semua Pak kalau malam Pak. Ya. Ya. Nah, terus pada rakaat witir terakhirnya dibuatnya juga 2 rakaat dia diam. Jadi langsung saya kodi aja. Subhanallah. Walaupun tak salah sebenarnya. Dia duduk ngapain? Mau dibuatnya lagi kayak sholat maghrib. Jadi nggak berubah itu malam tadi. Karena malam pertama. Mudah-mudahan selanjutnya karena memang dia imamnya sepertinya. Dia bisa meluruskan. Harus belajar. Ya dipelajari baik-baik. Karena di dalam fikih itu, fikih apapun yang kita bahas, fikih 4 mazhab sekalipun, hanya 2 saja aturan sholat tarawih itu. Ya, yang muktamad, yang muktabar, yang banyak dilakukan para ulama itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang terakhir bisa 2 rakaat salam, kemudian 1 salam atau langsung 3 karena witir itu ganjil. Yang ganjil itu ya 3. Nah, jadi 2, 1 itu yang witirnya. Nah, gitu. Itu muktabar para ulama. Jadi yang seperti tadi tidak ada 2 rakaat tahiyat awal dulu, bangkit lagi dia. Saya sudah tawarruk, nunggu aku nggak pakai salam-salam, tiba-tiba naik. Jadi itu memang harus kita luruskan. 4 mazhab imam terkemuka. Iya, saya seumur hidup juga nggak pernah jumpa. Maka saya beranikan, Ustadz, saya bilang,
Nggak pernah dibuat orang salat tarawih itu pakai tasyahud awal. Kalau ambil 4 rakaat 1 salam terus saja. Kalau tidak mau pakai 2 rakaat salam, saya bilang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pilihlah yang mana mau, terserah saja. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu masalah rakaat. Masalah yang lain banyak sebenarnya. Tapi jangan sampai kita lantaran berbeda-beda pendapat itu, kita tidak bertegur sapa. Beda mulai puasa, tiba-tiba tidak bertegur sapa, saling menyalahkan, tak boleh. Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita semua supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jika kita berselisih, kembalikan kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga kepada pemimpin di antara kalian. Apabila kalian berbantah-bantah, berselisih, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat, itulah yang terbaik buat kalian dan itu yang lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Nah jadi kalau kita memahami ayat ini aman Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Oh kalau sholat subuhnya nggak pakai kunut salah. Oh kalau pakai kunut salah. Oh kalau pakai tahlilan bid'ah. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Saya di mana-mana saya masuk Bapak Ibu. Yang tidak pakai zikir juga pernah jumpa. Tapi belum ada yang berani. Belum berani berdiskusi. Maka kalau kita bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan itu, ikhtilaf itu? Kita harus berbesar hati. Kalau kebetulan kita kurang ilmu di bidang itu ya kita akui. Jangan ngeras-ngeras tidak tentu arah. Iya Bapak Ibu. Saya pernah jumpa sama orang, ini tetangga saya sendiri. Dia basicnya kuliahnya di Sospol. Ya, berani dia membantah saya. Saya dari pesantren. S1 saya bahasa Arab murni. S2 saya juga bahasa Arab murni. Saya selesaikan S1-nya cuma 7 semester, S2-nya 3 semester, predikatnya cum laude. Mau dilawannya pula saya. Ya kan tidak cocok jadinya kan. Kalau saya melawan orang yang bukan ahli saya, salah saya. Maka harus difahami benar-benar. Maka ketika masalah masalah zikir jahar, zikir yang sir misalkan, mau dibahas, kita silakan buka bukunya. Buku apa mau dipakai? Buku yang 4 mazhab. Kita buka bukunya 4 mazhab. Memang gundul dia. Kalau nggak bisa membacanya, percuma saja. Lalu siapa yang bisa membaca itu? Tentu orang yang belajar di pondok pesantren. Tentu orang yang menguasai nahwu dan shorof. Tentu orang yang basicnya memang di bahasa Arab. Lu kalau basicnya di umum, kuliahnya jurusan sosial politik, mau membahas tentang kaidah bahasa Arab, kan tak nyambung. Gak nyambung jadinya. Kita pun ngapain kita harus berdiskusi sama itu? Juga gak akan ngerti juga, ya kan? Sama lah kalau di posisi kita. Kita gak ngerti dalam hal itu, kita coba-coba mengeraskan, gak sadar. Makanya dalam menyikapi perbedaan itu, pertama kita harus tahu diri, sadar diri. Kita kuat gak di situ? Kita hanya ikut-ikutan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya alhamdulillah zikir saya bawa dimanapun saya. Baca Fatihah pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baca. Dan ketika orang tak membaca, saya ikuti. Karena semuanya ada dasarnya. Rasulullah ketika sholat baca bismillah, ada hadisnya. Rasulullah ketika sholat tak pakai bismillah, ada hadisnya. Nah kalau kita ingin menyampaikan, jangan nyampaikan satu-satu. Ya kadang-kadang susah juga sahabat-sahabat kita ini. Disampaikannya tak pakai bismillah. Kalau pakai bismillah berarti bid'ah. Itu salah. Pada hadisnya sama-sama kuat. Sampaikan semuanya. Gentleman kita. Silahkan jamaah mau pilih. Mau pakai bismillah silahkan. Tak pakai bismillah silahkan. Mau pakai kunut silahkan. Tak pakai kunut silahkan. Yang salah itu ya tak sholat. Yang salah itu tak baca Fatihah. Ya kan, mau zikir sama-sama silakan, mau zikir masing-masing juga silakan, tapi hargai orang yang berzikir sama-sama. Kadang-kadang begini,
Imam sama jamaah lagi zikir sama-sama dan berdoa. Dia bercakap-cakap pula di belakang dia. Saya tak peduli, saya tegur dia. Kok begitu? Silahkan kalau tak setuju dengan berdoa sama-sama. Tapi jangan pula bercerita pula. Kalau bercerita masalah dunia di dalam masjid, hilang pahala itu 10 hari, 40 hari, 40 malam. Nah, itu harus disadari semacam itunya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya hanya satu saja. Ketika kita berbeda pendapat dalam hal agama, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kaji sumber utamanya Al-Quran, kaji hadisnya. Tak dapat kaji ijma' ulama. Buka buku-buku referensi tentang apa permasalahan yang kita berbeda itu. Kalau kita tidak mampu, ya ikuti saja orang-orang yang mampu. Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang saya hormati, maka oleh karena itu, karena waktu kita sudah banyak, itu sudah 8:30 dan 15 menit. Karena pesan dari Ibni, nggak usah lama-lama, 10 menit paling lama. Ini udah lebih 5 menit. Saya mau cerita lama-lama nanti susah. Ya. Dua hari lebih cepat dari ya. 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 Kalau dia sudah meyakini semacam itu silakan. Dia tergantung keyakinan dia. Dia sudah ini mungkin dia masalah ru'yah hilal juga atau apalah dasar pemikirannya. Ya, kalau Muhammadiyah pakai hisab, kalau kita ru'yatul hilal melihat anak bulan. Nah, kalau duluan dari ketetapan pemerintah, berarti sudah duluan dia melihat anak bulan tuh. Bagaimana cara ngelihatnya? Ya, nah, itu mungkin pakai apalah. Kita nggak usah pusing-pusing. Kalaupun dia tidak, ya, kalau yang pasti dia puasanya 1 Ramadan dan jumlahnya tidak kurang dari 30. Ya kan, tidak kurang dari tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30. Puasa Ramadan itu kan paling banyak 30 hari, paling kurang 29 hari. Yang salah itu dia ketika puasanya duluan 2 hari dari pemerintah misalkan. Tiba-tiba dia nanti lebarannya ikut pemerintah. Iya, atau 1 hari. Yang penting dia tidak melebihi atau kurang. Nah, kalau dipaskannya sama pemerintah tidak apa-apa. Berarti dia memulai puasanya di Sya'ban. Samalah kalau hari ini kita ragu misalkan hari ini apa ya 1 Ramadan atau tidak. Kalau kita puasa hari ini walaupun kenyataannya bukan Ramadan, kita tidak dosa, bahkan pahala. Iya kan? Pahala kita. Nah, kalau nanti di 30 Sya'ban itu kan puasanya juga nggak apa-apa. Yang salah itu nanti penetapan 1 Syawal. Kalau sudah ditetapkan pemerintah 1 Syawal tanggal sekian masih puasa juga, haram puasanya. Kalau hari ini kita puasa nggak apa-apa. Puasanya puasa sunat Sya'ban. Kalau memang belum masuk di 1 Ramadan. Tapi besok jangan kita berkeras hati. Ya, jangan berkeras hati. Kalau misalkan sudah 1 Syawal dan jelas-jelas itu ijma ulama, hisab ru'yat hilal dan sudah ditentukan oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat 1 Syawal besok. Tetap juga puasa, nggak peduli. Itu haram hukumnya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita yakinilah. Tentu meyakininya tidak hanya sekedar kemampuan kita, tapi juga ikut kepada para ahli, karena kita yakin dan percaya yang sidang melakukan isbat menentukan 1 Ramadan, menentukan 1 Syawal, menentukan 10 Zulhijjah, itu semua adalah orang-orang hebat. Maka kita yakin dan percaya, kita ikutilah orang-orang itu. Ya, Bapak Ibu mau ikut kapal kecil atau kapal besar? Tentu kita ikut kapal kapal besar. Kapal besarnya mana? Pemerintah. Kapal kecilnya mana? Sekelompok manusia, sekelompok sahabat-sahabat kita. Ada yang duluan puasa, ada yang macam-macam pendapatnya. Kalau kita ikut itu, kapalnya kecil, kemungkinan bisa tenggelam. Tapi kalau kita ikut kapal yang besar, maka insya Allah aman. Ulil amri
minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga kepada pemerintah di antara kalian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.